Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namirulliza, NPM 19170519. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu tentang minimalisasi DFA. DFA minimalisasi singkatan dari mengkonversi DFA diberikan kepada star DFA dengan jumlah minimum state. Misalkan ada DFA itu I dengan ini yang mengakui bahasa L, kemudian diminimalkan dengan DFA D dengan Q dapat dibangun untuk bahasa L sebagai selama itu untuk membagi Q set state menjadi 2 state. Satu set akan berisi semua final state dan set lain akan berisi negara non final, yaitu state non final. Partisi ini disebut P0. Kemudian inisialisasi K-1. Ini yang ketiga itu cari PK-nya oleh partisi set yang berbeda dari PK-1. Dalam setiap set PK-1 akan diambil semua kemungkinan sepasang state. Jika dua state dari set dibedakan, maka akan dibagi set ke set yang berbeda di PK. Yang keempat itu berhenti ketika PK sama dengan PK-1. Tidak ada perubahan dalam partisi. Dan langkah kelima itu semua state dari satu set digabung menjadi satu. Jumlah state diminimalkan DFA akan sama dengan nomor dari set di PK. Dua negara atau state Q1 Qj dibedakan dalam partisi PK. Jika untuk setiap simbol masukan transisi Q1 input A dan transisi Qj input A berada di dalam set yang berbeda di partisi PK-1. Contoh, ini pertimbangkan hal berikut. DFA yang ditunjukkan pada gambar ini. Q0 ini sebagai state awalnya. Set akhir itu ada Q4, Q1, dan Q2. Berarti Q0, Q3, dan Q5 ini state biasa yang kecuali dari set akhir tersebut. Langkah pertama itu P0 kan akan memiliki dua set state. Yang satu setnya akan berisi Q1, Q2, Q4 yang menyatakan akhir DFA. Dan set yang tersisa itu akan jadi dan membuat satu set lagi untuk state yang tersisa, yaitu Q0, Q3, Q5. Jadi P0 yang didapat itu yang pertama itu ada Q1, Q2, Q4, dan yang kedua itu ada Q0, Q3, Q5. Terus langkah kedua itu untuk menghitung P1, kita akan memeriksa apakah set P0 itu partisi dapat dipartisi atau tidak. Jadi yang pertama kita kerjakan untuk P0 dulu, yang bagian pertama, yaitu untuk state akhir yang Q1, Q2, Q4. Untuk transisi Q1 input 0 sama dengan transisi Q2 input 0 dan sama dengan Q2. Kita cek kan. Untuk Q1 input 0 itu ke Q2. Dan Q2 input 0 itu balik ke diri sendiri, yaitu Q2. Dan transisi Q1 input 1 itu sama dengan transisi Q2 input 1 itu ke Q5. Q1 input 1 itu ke Q5 dan Q2 input 1 itu juga ke Q5. Dan Q1 dan Q2 itu tidak dibedakan, berarti dia sama kedua ini. Kemudian kita cek juga untuk transisi Q1 dan Q4. Q1 untuk input 0 dia ke Q2
dan Q4 input 0 dia juga ke Q2. Kemudian untuk Q1 input 1 dia ke Q5 dan Q4 input 1 dia ke Q5. Berarti juga Q1 dan Q4 ini juga tidak dapat dibedakan, berarti dia sama. Jadi sejak Q1 dan Q2 tidak dibedakan dan Q1 dan Q4 juga tidak dibedakan, jadi Q2 dan Q4 juga tidak dibedakan. Nah, jadi Q1, Q2 dan Q4 ini tidak akan dipartisi P1. Kemudian untuk selanjutnya untuk set yang tersisa, yaitu ada Q0, Q3, dan Q5. Nah, kita cek. Untuk Q0, input 0, dia ke Q3. Dan untuk Q3, input 0, dia ke Q0. Dan Q0, input 1, dia ke Q1. Dan Q3, input 1, dia ke Q4. Nah, jadi kan dari Q0 dan Q3, ketika dimasukkan simbol 0, adalah Q3 dan Q0. Jadi masing-masing yang berada di set yang sama di P0 partisi. Demikian pula, bergerak dari Q0 dan Q3 pada simbol input 1 itu adalah Q3. Adalah Q3 dan Q0 yang di set yang sama di P0 partisi. Jadi Q0 dan Q3 tidak dibedakan. Kemudian untuk partisi Q0 input 0 itu kan ke Q3 dan kemudian transisi Q5 input 0 dia ke Q5 dan transisi Q0 input 1 dia ke Q1 dan transisi Q5 input 1 dia ke Q5. Kan dia bergerak dari Q0 dan Q5 masukkan simbol 0 adalah Q3 dan Q5 yang berada di set berbeda dalam P0 partisi. Jadi Q0 dan Q5 itu dibedakan. Jadi mengatur Q0, Q3, Q5 akan dipartisi menjadi Q0, Q3 dan Q5. Jadi P1 itu didapat Q1 yang itu himpunan yang digabung itu Q1, Q2, Q4 dan ada himpunan yang digabung juga Q0 dan Q3 dan Q5 akan berbeda sendiri. Nah, kemudian untuk menghitung P2, kita akan periksa apakah set P1 partisi itu dapat dipartisi atau tidak. Nah, pertama kita cek untuk set yang state akhir Q1, Q2, Q4. Untuk state Q1 input 0 dan Q2 input 0 itu kan sama dengan ke Q2 semua. Dan untuk Q1 input 1 dan Q2 input 1 ke Q5 semua. Jadi dia tidak dibedakan. Demikian pula dengan Q1 input 0 dan Q4 input 0. Nah, jadi dia tidak dibedakan semua. Terus kita cek untuk set yang Q5. Karena kita hanya memiliki satu state di set ini, itu tidak bisa lebih jauh di partisi. Jadi P2 itu Q1, Q2, Q4, dan Q0, Q3, Q5. Nah, jadi P1 sama P2. Jadi ini adalah partisi final. Seperti P2 berarti bahwa Q1, Q2, dan Q4 state digabung menjadi satu. Demikian pula Q0 dan Q3 itu akan digabung menjadi satu. Nah, seperti ini.
Q0, Q3 itu digabung jadi satu, Q1, Q2, Q4 digabung juga jadi satu, dan Q5 akan menjadi sendiri. Ini kan state akhir, jadi untuk garisnya dalam lingkaran itu ada 2. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.